Hai hai, halo semuanya. Ketemu lagi di Ngobak, ngobrol bareng KBKR. Yeay. Anyways guys, kalian apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Sebelumnya gue mau perkenalan diri dulu nih. Gue Zahra Aprilia. Jadi mulai sekarang gue yang bakal nemenin kalian di Ngobak selama 1 periode ke depan. Nah, di Ngobak kali ini pastinya gue gak sendirian. Gue ditemenin sama narasumber yang super cantik dan keren banget pastinya. Kita kenalan dulu kali ya. Hai JJ, halo semua, kenalin, gue Sita dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. BTW guys, gue gak secantik dan sekeren yang tadi JJ bilang loh, jadi jangan berekspektasi tinggi-tinggi ya sama gue. Hai Sita, Sit lu tuh cantik banget kali. Kita semua cantik gak sih? Semua perempuan cantik kan guys, iya kan? BTW Sit, lo apa kabar nih? Kabar gue baik sih, alhamdulillah. Lo sendiri gimana nih? Kuliah online lu masih aman kan ya? Kabar gue alhamdulillah sangat baik. Ya untuk kuliah online sih so far so good lah. Tugas juga belum terlalu banyak karena masih awal perkuliahan semester baru kan. Jadi kayak masih bisa santai-santai dikit. Lo gimana nih Sit? Akhir-akhir ini kesibukan lo apa nih? Sibuk apa ya gue? Sibuk aja sih kalau kata orang-orang mah. Jadi gini, saat ini sih aktivitas gue ya paling belajar materi kuliah, ngerjain tugas kuliah, sama ngerjain tugas-tugas organisasi sih. Tapi ya masih sempet lah gue buka-buka sosmed, jadi gak sibuk-sibuk amat lah. Kalau lo sendiri gimana nih? Ya kurang lebih sama sih. Kuliah online, ngerjain tugas kalau ada tugas, rapat organisasi, sama paling ngerjain tugas-tugas dari organisasi juga sih. Dan kalau ada waktu pastinya bakal gue isi buat main bareng temen. Karena main tuh penting banget sih menurut gue, buat refreshing otak aja gitu biar gak stres-stres amat. Iya gak sih? Lu juga gitu gak? Bener banget sih yang tadi lo bilang. Kadang tuh ngumpul sama temen jadi healing tersendiri gitu ketika gue lagi stres. Sama sih, gue juga kayak lo, kadang suka ngumpul-ngumpul gitu sama teman. Tapi harus inget ya J, kalau kita tuh tetap harus ikutin protokol kesehatan karena kita tuh masih dalam masa pandemi. Nah, iya tuh guys, bener banget. Kalian kalau misalkan lagi di luar rumah atau lagi kumpul sama teman-teman kalian di luar rumah, jangan lupa kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan karena penting banget di masa-masa pandemik seperti ini. Oke? Nah, gue pengen nanya nih Sid sama lo. Kalau misalkan lo lagi stres atau ada masalah gitu, lu suka cerita atau curhat-curhat gitu gak sih? Ke temen deket lu mungkin? Kalau gue sih tergantung masalah yang gue hadapin apa ya J. Kalau masalah itu sekiranya bisa gue share ke teman dekat gue yang gue percaya, ya gue ceritain. Tapi kalau masalah yang gue hadapin itu gue rasa berat tuh gue ceritain, ya kadang sih gue keep sendiri. Kalau lo sendiri tipe yang gimana sih J? Oh iya. Berarti lo tuh tipe orang yang lihat masalahnya dulu ya. Kalau misalkan emang perlu banget buat cerita nih, ya lo cerita. Kalau misalkan emang lo ngerasa bisa lo handle sendiri, ya lo keep sendiri aja gitu ya. Kalau gue sih kadang suka banget mendem masalah gue sendirian. Gue tuh ngerasa kalau misalkan cerita ke orang lain ya nggak akan menyelesaikan masalah gue juga. Jadi ya mending gue keep sendiri aja gitu. Menurut lo gimana Sid? Punya teman curhat itu penting gak sih? Jadi lu tipe yang suka keep masalah sendiri ya? Jadi gini J, menurut gue sih penting ya buat punya teman curhat. Karena ketika kita menghadapi masalah atau sedang banyak pikiran dan kita menceritakan hal tersebut ke orang yang kita percaya, itu akan membuat kita merasa lega loh. Apalagi kita lagi berada nih di fase dimana kadang emosi kita tuh suka gak stabil ketika kita menghadapi masalah. Jadi perlu banget nih buat memiliki dan mempunyai teman cerita atau teman curhat. Oh iya juga ya. Bener sih, kadang kalau misalkan kita nyeritain masalah kita ke orang, itu tuh kayak ngerasa lega aja gak sih? Kayak udah ngeluapin emosi. Gak ngeluapin emosi sih, kayak lebih ngerasa lega sedikit karena udah tersampaikan gitu emosinya.
Ya walaupun kadang tuh kita gak pengen solusi, gak pengen dikasih solusi, cuman pengen didengerin aja. Jadi kayak lega gitu. Berarti untuk orang-orang yang kayak gue nih, yang gak suka curhat gitu, sebenarnya gak bagus ya, gak baik. Karena dengan kita menceritakan masalah kita ke orang lain, seenggaknya kita bisa ngerasa lega juga. Iya, betul banget, Je. Selain itu, cerita ke orang lain bisa meminimalisir terjadinya depresi loh. Kalau terjadi depresi sama kita, itu tuh dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari loh. Dan yang seperti kita ketahui bahwa usia-usia kita merupakan usia produktif nih. Jadi nggak mau kan di saat kita berada di usia produktif, malah mengalami depresi yang bisa menghambat kita melakukan banyak aktivitas termasuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Iya, bener banget sih. Orang kalau terlalu mendem banyak masalah sendirian juga suka jadi emosian gitu gak sih? Terus parahnya kalau misalkan tuh emosi-emosi diluapin ke orang lain, kan gak bagus banget ya. Berarti sebenarnya punya teman curhat itu penting. Oke. Lo ada saran gitu gak sih buat orang yang suka mendem masalah sendirian dan gak suka curhat ke orang lain? Nah, kalau buat orang yang suka keep masalahnya sendiri, bisa banget tuh meluapkan emosinya dengan cara melakukan hobi-hobi yang disukai. Misalnya kayak lu nih, Jel, lo kan punya hobi ngelukis ya. Nah, bisa banget ketika lo ada masalah, lo ngelukis. Gue juga punya cerita nih, jadi gue punya teman yang kalau ada masalah tuh dia selalu suka buat nulis puisi atau sajak itu. Terus kadang tuh puisi yang dia ciptakan atau yang dia tulis tuh didaftarkan ke lomba-lomba gitu, dan gak jarang juga dia menang dalam lomba-lomba tersebut. Jadi dapat disimpulkan nih, ketika kita mengalami masalah, ternyata kita juga bisa loh tetap produktif, bahkan menghasilkan suatu karya kayak temen gue tadi. Nah, iya tuh guys, bener banget. Kadang gue juga gitu sih, kalau misalkan lagi sedih, lagi galau, lagi emosi gitu, gue suka ngelukis, suka ngegambar. Ya buat ngelegain aja sih. Tapi sumpah beneran manjur, beneran lega. Walaupun kadang nanti juga bakal keinget lagi sih, kepikiran lagi, cuman ya wajar lah guys. Oke guys, sekarang kalian udah tahu kan nih seberapa pentingnya teman curhat. Jadi, mulai sekarang kalian jangan takut ya untuk berbagi cerita sama orang-orang yang kalian percaya. Lagi pula, ngangkat beban sendirian itu akan terasa sangat berat banget loh. Tapi kalau misalkan emang kalian gak tahu nih mau curhat ke siapa, gue punya tips buat kalian. Kalian bisa banget loh ikutin kegiatan rutin KBKR setiap malam minggu, yaitu CO Sat Night atau Curhat Online Satu dan Night. Kalian bisa follow Instagramnya di @co_satnight. Oke? BTW Sita, makasih banget ya udah luangin waktunya buat ngobak kali ini. Semoga apa yang kita obrolin bisa baik didengar dan banyak manfaatnya buat teman-teman di rumah. Iya, J, sama-sama. Gue mau nambahin sedikit ya, J. Benar banget yang tadi Jiji bilang loh guys, bisa banget buat kalian yang sebenarnya ingin curhat mengenai masalah kalian ke orang lain, tapi takut dijudge atau malah takut curhatan kalian dibocorin ke orang lain. Kalian bisa banget curhat di Instagram @co_satnight setiap malam minggu. Nanti bakalan ada admin yang ngerespon curhatan kalian, dan dijamin deh curhatan kalian gak bakalan dibocorin ke orang lain. Dan kalau kalian belum dapat insight mengenai masalah kalian di satu sesi konseling, kalian bisa banget untuk ikut sesi konseling bersama kakak-kakak peer helper yang sudah berpengalaman. Nanti kita akan berusaha membantu masalah kalian sampai selesai, atau sampai kalian merasa cukup untuk melakukan sesi konseling. Oke deh, segitu aja tambahan dari gue, J. Makasih banyak juga ya, J, untuk diskusi kali ini. Wah, keren banget sih CO Sat Night. Jangan lupa kalian ikutin kegiatannya ya guys. Dan BTW, makasih juga nih kalian udah mau dengerin ngobak kali ini. Terima kasih buat yang udah mau dengerin obrolan gue sama JJ kali ini. Semoga obrolan kita berdua bisa bermanfaat bagi kalian ya. Sering-sering ya guys dengerin ngobak-ngobak kita yang lain, juga masih banyak banget di Spotify kita. Kayaknya cukup sih ya. Oh ya, kalian jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ketika kalian di luar rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya guys. Amin. Jaga kesehatan kalian, baik fisik maupun mental ya guys, agar aktivitas hari kalian tidak terganggu. Satu lagi guys, jangan lupa kalian follow Instagram KBKR, yaitu @kbkrvip_unj, dan ikutin kegiatan-kegiatan KBKR yang lain. Terima kasih guys, sampai jumpa di ngobak selanjutnya. Dadah!